Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Rizky Tendi Pratama, NIM 2021-143244, dan rekan saya Dina Rizka Putri, NIM 2021-143261. Saya Samira Amelia, NIM 2021-143271. Saya Lala Mutiara Lesmana, NIM 2021-143269. Saya Dewi Maida Putri, NIM 2021-143253. Saya Jenny Leviani, NIM 2021-143257. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizka Putri, NIM 2021-143261. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 1, yakni konsep dasar ilmu bahasa. Yang pertama, pengertian ilmu bahasa. Apa itu ilmu bahasa? Ilmu bahasa dikenal dengan istilah linguistik. Kata linguistik berasal dari kata Latin, yakni lingua, yang berarti bahasa. Dalam bahasa Inggris, istilah linguistik berkaitan dengan kata linguing. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis. Dalam sejarahnya, perkembangan linguistik tidak bisa dipisahkan dengan nama Saussure Eropa dan Bloomfield Amerika yang dipandang sebagai bapak linguistik modern. Keterangan Saussure dan Bloomfield di kalangan para linguis tidak hanya karena jasa-jasa dan aspek-aspek terperinci mengenai bahasa, tetapi juga pada peledakan unsur-unsur dasar filosofi ilmu linguistik, khususnya yang berkaitan dengan binary opposition, seperti dalam konsep lingui versus parol, sinkronis versus diakronis, hubungan sintakmatik dan paradigmatik, dan fictive dan signifiant. Baiklah, selanjutnya, linguistik sebagai ilmu. Linguistik pada dasarnya adalah sebuah ilmu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa linguistik mempelajari suatu objek khusus, yaitu bahasa. Hal ini berarti linguistik tidak membahas bahasa sebagai alat emosi atau ekspresi. Secara komprehensif, ramalan 1991 menyatakan bahwa persyaratan ilmu bahasa antara lain: yang pertama, objek kajian suatu ilmu harus jelas dan definitif sehingga bisa dibedakan dari objek-objek kajian yang lain. Yang kedua, pengamatan dan penelitian terhadap objek kajiannya harus dilaksanakan secara objektif tanpa melibatkan sikap subjektif dari peneliti. Demikian juga pendeskripsian tentang objek kajian harus bersifat objektif. Ketiga, generalisasi fakta-fakta amatan akan mengarah pada terbentuknya hukum secara individu yang bisa diuji kembali kebenarannya oleh peneliti yang kompeten. Yang keempat, hasil-hasil penelitian tersebut harus disusun dalam bentuk yang sistematis sehingga akan memudahkan orang lain dalam membacanya dan memahaminya. Yang kelima, ilmu itu tidak pernah statis. Ilmu selalu mempertimbangkan kembali tentang pertemuan dan hukum-hukumnya yang sudah mapan dan sikap untuk mengubah atau memodifikasinya apabila ada data atau temuan yang menolaknya. Linguistik adalah ilmu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang dan memperhatikan temuan-temuan yang baru. Sedangkan makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Ditinjau dari sudut pandang tujuan, linguistik terbagi menjadi dua bidang, yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Yang pertama, linguistik teoritis merupakan bidang yang mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang bermutu. Linguistik teoritis sendiri mencakup linguistik deskriptif dan linguistik
Cabang-cabang yang terdapat dari linguistik terapan sendiri ialah yang pertama psikolinguistik, yang kedua sosiolinguistik, dan yang ketiga etnolinguistik. Selain tiga cabang tersebut, linguistik juga mencakup bidang seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa internasional, pembinaan bahasa khusus, linguistik medis, teknologi linguistik, serta linguistik forensik. D. Bidang-bidang kajian linguistik. Bidang-bidang kajian linguistik adalah bidang kajian linguistik umum atau mikrolinguistik. Bidang-bidang kajian linguistik tersebut secara ringkas meliputi yang pertama fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa. Fonologi dibedakan menjadi fonemik dan fonetik. Yang kedua, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata dan pembukaan kata. Fokus kajian dari ilmu itu sendiri antara lain morfem, kata dan proses morfologi itu sendiri yang terdiri atas penumbuhan, pengulangan, pemendekan, dan pembentukan. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat. Dalam fungsi sintaksis terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan, yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang keempat, sematik. Sematik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna. Yang kelima, wacana. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan tertinggi, di mana wacana terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa untuk dipahami oleh pembicara. Terakhir, yang keenam, yaitu pragmatik. Pragmatik sendiri dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Deviani, NIM 2021-143-257. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Berbahasa merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia setiap saat dan setiap waktu. Berbahasa bukanlah kegiatan fisik, setiap orang mampu berbahasa untuk berkomunikasi. Oleh sebab itulah bahasa dikatakan sebagai media komunikasi. Tanpa bahasa, manusia tidak akan mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dengan berbahasa, mulalah manusia dapat mengembangkan budayanya. Tanpa bahasa, kemajuan budaya di muka bumi ini tidak terlihat. Bahasa telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli. Mereka memandang bahasa dengan cara pandangan yang berbeda. Bahkan akhir-akhir ini bahasa didefinisikan secara luas sehingga muncullah istilah bahasa isyarat atau bahasa bagi dan jika kita konsisten pada makna bahasa, maka bahasa hanya didefinisikan sebagai ujaran lisan yang mengandung makna dan diucapkan oleh manusia. Dari pengertian sederhana ini bukanlah gerak atau isyarat, melainkan bahasa itu universal. Artinya semua bahasa memiliki kesamaan secara umum. Bahasa merupakan ujaran manusia, memiliki struktur konvensional, digunakan sebagai alat komunikasi oleh manusia, dan potensi sejak lahir. Selain universal, bahasa juga bersifat hampir universal, yakni sifat-sifat suatu bahasa yang dimiliki pula oleh bahasa lain, sehingga sifat itu dikatakan hampir universal. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, setiap kata sifat adjektif. Selain sifat atau hakikat di atas, masih ada beberapa sifat atau hakikat bahasa yang lain, yakni sebagai berikut. 1. Bunyi. Pada hakikatnya, bahasa adalah ujaran yang dihasilkan alat ucap manusia yang bermakna. 2. Lambang. Artinya bahasa dapat dilambangkan ke dalam tulisan. 3. Bermakna. Artinya bahasa memiliki arti sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. 4. Konvensional. Hal ini berarti bahasa dihasilkan atas dasar kesepakatan para penuturnya. 5. Sistematis dan sistematis. Artinya bahasa memiliki aturan
8. Dualisme, artinya bahasa dibangun oleh dua unsur utama yakni bunyi dan makna. 9. Bervariasi, artinya bahasa memiliki beberapa variasi berupa dialek, dialek, kronolog, register, dan ragam lainnya. Selanjutnya B. Asal-usul bahasa. Pengkajian tentang asal-usul bahasa sebenarnya telah bermula pada abad ke-5 Yunani kuno. Namun sampai saat ini perdebatan mengenai asal-usul bahasa belumlah mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, kami berbagai pendapat tentang asal-usul bahasa merupakan bagian penting dalam rangka mempelajari bahasa sebagai objek linguistik. Terdapat beberapa asumsi yang memberikan gambaran tentang asal-usul bahasa. Pemberian asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut. 1. Penyelidikan antropologi. Menurut kebudayaan primitif meyakini keterlibatan Tuhan dan dewa dalam permulaan bahasa pada abad ke-15. Seorang raja Mesir bernama Psammetichus mengadakan penyelidikan tentang bahasa pertama. Hasilnya adalah bahasa pertama itu merupakan bahasa Mesir. Pada abad ke-17, seorang ahli filologi dari Swedia, Andreas Kempe, menyatakan Tuhan berbicara dalam bahasa Swedia dan Prancis, sedangkan Nabi Adam berbahasa Denmark. Kedua, spekulasi. Asal-usul bahasa dari wawasan keagamaan, mistik, dan tahayul pada akhir abad ke-18 berpindah ke alam baru yang disebut dengan fase organis. 3. Charles Darwin mengungkapkan bahwa bahasa manusia dibanding dengan suara binatang berbeda dalam intinya saja. Bahasa manusia seperti halnya manusia sendiri berasal dari bentuk primitif, barangkali dari ekspresi emosi saja. Yang keempat, Max Muller memperkenalkan gendong teori atau disebut juga nativistic theory. Teori ini agak sejalan dengan teori yang dikemukakan Socrates bahwa bahasa lahir secara alamiah. Kelima, teori lain yakni Yobebo teori. Teori ini mengemukakan bahwa bahasa lahir dalam suatu kegiatan sosial. Sebagai contoh, orang primitif terdahulu atau mungkin kita juga melakukan sewaktu mengangkat kayu atau beban berat secara bekerja sama. Yang keenam, Bow-Bow teori, disebut juga antinomatic atau eboing teori. Menurut teori ini, kata-kata yang pertama kali merupakan tiruan-tiruan dari diri alami seperti burung, suara binatang, suara guntur, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi bahasa. Setelah mengetahui pengertian bahasa, selanjutnya kita perlu memahami mengapa bahasa sangat penting untuk dikuasai manusia. Saya akan memberikan contoh. Tony berbicara kepada Anin. Anin, kapan Bapak berangkat? Ujar Tony kepada Anin. Anin pun menjawab, tadi malam Kak. Kamu kapan? Kata Tony. Anin pun menjawab, nanti sore. Ah, sayang sekali, kata Tony. Anin menjawab, mengapa Kak? Nah, dari percakapan pendek di atas, jelas bahwa bahasa adalah alat komunikasi atau alat berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Peran bahasa di sini adalah menjembatani makna atau gagasan yang ingin disampaikan tersebut. Bahasa dapat diwujudkan dalam bentuk tulis maupun bentuk lisan. Oleh karena itu, proses komunikasi pun dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, surat dapat dikatakan sebagai bahasa tulis, sedangkan pidato dapat dikatakan sebagai bahasa lisan.
Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu saja ada seperti saat ini, melainkan melalui berbagai proses dan tahapan, mulai dari kelahirannya, perkembangannya, hingga bentukan yang kita kenal sekarang. Kenapa bahasa Melayu yang menjadi embrio kelahiran bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu telah berkembang dan hidup lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Dalam pemakaiannya, bahasa Melayu telah digunakan oleh sebagian besar penduduk yang hidup di Asia Tenggara waktu itu. Bukti lain dari telah digunakan bahasa Melayu sejak zaman dahulu adalah terjadinya proses niaga antara Portugis, Prancis, dan Belanda dengan bangsa pribumi. Dalam berkomunikasi, bangsa-bangsa tersebut selalu menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa mereka asli. Karena digunakan sebagai bahasa perdagangan inilah, bahasa Melayu dikatakan sebagai lingual franca. Bahasa Melayu mudah dipelajari karena tidak mengenal tingkatan penggunaannya atau tingkatan sosial. Hal ini berbeda dengan bahasa daerah yang cenderung mengenal tingkatan penggunaan. Sebagai contoh, bahasa Sunda. Bahasa Indonesia dilakukan dengan dua jalan, yakni pembinaan dan pengembangan bahasa. Dari segi pembinaan bahasa, terus dilakukan usaha pembinaan bagi pengguna bahasa seperti melalui jalur pendidikan yang sekarang sedang kita tempuh. Dari segi pengembangan bahasa Indonesia, terus dilakukan usaha untuk menyempurnakan bahasa Indonesia itu sendiri. Proses perkembangan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti seminar bahasa nasional, kongres bahasa nasional, dan dibentuknya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini belum berakhir dan terus berkembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa bahasa yang hidup adalah bahasa yang dinamis dan terus-menerus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tedi Pratama ingin menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting tersebut sudah dimiliki bahasa Indonesia sejak kelahirannya dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Seiring dengan sejarah bangsa Indonesia, secara garis besar bahasa Indonesia memiliki peran yang dapat digolongkan atas dua kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, sejalan dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928, sedangkan sebagai bahasa negara, sejalan dengan lahirnya negara Indonesia, yakni tahun 1945. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia menduduki dua kedudukan, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Hal itu terlihat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda. Dan yang keempat, bahasa berhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Sedangkan berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, antara lain: 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar di dunia pendidikan. 3. Bahasa penghubung dalam hal mewujudkan kepentingan nasional. Dan yang keempat, bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi penggunanya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Hal ini berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar pada dasarnya berkenaan dengan kepantasan penggunaan bahasa yang ditentukan oleh konteks bahasa.
konteks bahasa atau situasi dan kondisi tersebut antara lain tempat, waktu, pelaku bahasa, dan tujuan. Menentukan baik tidaknya penggunaan bahasa adalah tempat di mana bahasa tersebut digunakan. Contohnya di pasar. Di pasar biasanya kita akan menggunakan bahasa ragam santai, di mana ini kita tidak berbicara tidak terlalu baku dan juga tidak menggunakan bahasa yang ragam resmi. Lain apabila kita di kantor atau di sekolah atau di kelas, gimana keadaannya, kita menggunakan ragam resmi. Jadi tempat menentukan faktor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Faktor kedua yaitu waktu. Contohnya apabila kita lagi belajar di kelas, biasanya seorang siswa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat mengikuti pembelajaran. Namun, ia boleh menggunakan bahasa Indonesia santai ketika berkomunikasi dengan temannya pada waktu beristirahat. Faktor ketiga adalah pelaku bahasa. Hal ini berarti dalam menggunakan bahasa Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh pelaku bahasa atau pihak yang diajak berkomunikasi. Contohnya, kita akan berbicara bahasa Indonesia yang sopan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Yang menentukan baik tidaknya bahasa adalah tujuan komunikasi dalam waktu santai, tempat yang santai, dan lawan bicara yang lebih mudah serta dekat. Sekalipun kita menggunakan bahasa yang lebih formal jika tujuan kita berkomunikasi sangat penting. Kenyataan ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya percakapan antara teman sekos yang dilakukan di kosan mereka tetap menggunakan bahasa lebih resmi disebabkan tujuan komunikasi adalah dilakukan untuk memohon peminjaman uang. Karena saya jelaskan jelas bahwa penggunaan bahasa yang baik sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi inilah yang dapat menentukan apakah bahasa kita baik atau pantas atau tidak pantas digunakan. Tingkat kepantasan ini jelas tidak diukur oleh tata bahasa atau gramatika dan ejaan, melainkan lebih ditentukan oleh pemilihan kata dan unsur pragmatis serta sosiolinguistik. Dan dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar justru sangat ditentukan oleh unsur ketatabahasaan. Oleh sebab itu, bahasa yang sering diartikan sebagai bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia, kaidah-kaidah kebahasaan tersebut meliputi 1. Ejaan, 2. Kaidah fonologi, 3. Kaidah morfologi, 4. Kaidah sintaktis, 5. Kaidah sistematik, 6. Kaidah paragraf, 7. Kaidah wacana, 8. Kaidah kelogis. Sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri